beberapa orang itu menghargai sesuatu dengan mahal tuh karena percaya masa depannya, bukan karena kinerjanya di masa ini. Itu terjadi sering sekali di Ada sidang terkait dengan Ripple. Ripple itu salah satu perusahaan cryptocurrency. Koinnya tuh XRP. Jadi dia ini sedang dipermasalahkan karena Selamat datang Smart People di podcast kami Ngobrol Delete, ngobrolin digital lifestyle. Kali ini sama seperti episode nggak tahu yang keberapa sebelumnya, kita akan ada 2 undangan tamu. Jadi mungkin sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Abdana Karim, Research Koordinator di CFDS. Mungkin tamu kita bisa perkenalan dulu. saya ada Deputy Sekretaris Eksekutif di Center for Digital Society. saya Eka dari Community Officer di CFDS. Ya, berarti ada Mas Ada dan Mas Eka di episode kita kali ini. Nah, kali ini di episode yang entah keberapa, kita akan bahas mengenai suatu fenomena yang pasti semua people juga sudah familiar ya dengan ini, yaitu kita akan bahas tentang cryptocurrency. Nah, kebetulan banget nih, 2 tamu kita ini adalah pakar-pakar dari cryptocurrency. Sebagaimana mereka berdua adalah pemain di dunia yang sangat asing bagi saya pribadi, yang mungkin akan sedikit memberikan wejangan dari para sepuh-sepuh cryptocurrency ini kepada kita semua. Jadi mungkin kita mulai dulu nih, Mas Adar atau mungkin dari Mas. Coba sedikit cerita nih pengalaman masing-masing dengan dunia cryptocurrency. Kayak sudah dari kapan main cryptocurrency dan koin apa saja yang dimainkan atau apa gitu. Jadi coba silakan cerita ya. Apa dulu? Ya, aku dulu. Ya kalau dari aku sebenarnya pengalaman mengetahui kripto itu udah dari lama, karena dulu kan aku sempat studi di IT juga ya. Dan dulu memang banyak dosen atau banyak teman-teman yang agak geek gitu atau cukup culun ya. Tapi ternyata mereka lebih visioner ya. Yeah. Mereka mengetahui ada sebuah mata uang lah gitu atau currency baru di masa depan nih menurut mereka gitu. Tapi kan dulu kita yang ngapain gitu. Ya, skeptis lah ya. Ya terutama anak kuliahan persoalannya itu. Pasti. Jadi nggak ada keinginan untuk terlibat di situ. Tapi beberapa dosen dan itu mencoba lah, mereka yang punya uang lebih mencoba. Nah sebenarnya pengetahuannya udah waktu itu dari situ, karena Bitcoin waktu kayak nggak salah 2013 waktu itu kayaknya mulai rame tuh di Indonesia, seingatku ya. Di Indonesia, tapi kalau di luar mungkin sudah terbentuk tuh komunitas. Tapi komunitasnya pun belum banyak waktu itu. Dan mungkin masih memang dosen-dosen dan beberapa teman-temanku ini memang dia aktif di luar juga ya, di komunitas-komunitas luar, bukan di lokasi, mungkin di Reddit atau semacam itulah. Yang waktu itu kayaknya belum diblokir juga sama Kominfo Indonesia gitu. Seingatku ya, tapi nggak tahu. Masih diblokir kok. Bukan, maksudnya dulu. Udah diblokir atau belum kan aku lupa. Nah, tapi kemudian baru mulai rame lagi kan di Indonesia itu kayaknya 2020 ya atau 2019 ya, menjelang pandemi sebenarnya. Iya, menjelang pandemi, karena waktu itu ada cycle-nya si Bitcoin ini mau halving gitu. Terus mulai rame lagi itu dibicarakan. Kemudian beberapa platform lokal, dulu kan harus platform luar ya untuk jual belinya itu. Ada, aku lupa namanya apa, tim kayak Eka lebih tahu. Tapi itu kemudian di Indonesia tuh mulai ada gitu beberapa platform baru. Salah satunya itu yang aku gunakan waktu itu Toko Kripto. Karena kayaknya lebih mudah aja untuk transfer dan top up-nya menggunakan rupiah waktu itu. Bahkan kayaknya belum rupiah waktu itu. Namanya BIDR dia. Kalau sekarang udah rupiah emang. Udah ada aturannya karena harus menggunakan rupiah. Nah ya udah, kita coba membeli beberapa ya, terutama pasti Bitcoin lah ya. Karena kan waktu itu harga Bitcoinnya mungkin masih di 600 kali ya. Ratusan juta per koinnya. Per koinnya 600-an juta. Tapi aku nggak beli satu koin. Nah yang menyenangkan dari proses pembelian cryptocurrency itu, kita bisa beli ngecer, kita bisa beli retailing, pecahannya bisa sangat kecil. Bahkan kalau di level di Indonesia mungkin 50.000 minimal pembelian. Jadi nggak terlalu ribet. Kalau bursa saham pada umumnya gitu kan sebelumnya aku juga main saham. Itu kan ada lot-lotnya dan itu agak gede biasanya. Minimal kayak kalau harganya 100 per satu lot sahamnya, berarti kita butuh uang 100.000 untuk beli satu lot sahamnya gitu. Kalau harga per sahamnya itu 100, karena minimal pembeliannya biasanya segitu, 100.000. Jadi minimalnya itu agak lebih besar kalau saham. Dan yang ini jadi salah satu yang membuatku menarik adalah
menarik dan tidak menarik sebenarnya. Kalau di yang toko kripto atau di Bitcoin itu kan 24 jam dia. Pasarnya itu terbuka 24 jam. Karena currency yang dijual tuh banyak. Nanti aku nggak terlalu banyak cerita currency-nya karena beberapa ya membeli berdasarkan ini aja pengetahuan yang aku tahu aja gitu, membaca. Nah tapi menurutku karena ini uang dingin ya, uang yang tidak terpakai untuk apapun, uang hiburan lah gitu. Jadi aku mencoba menginvestasikan di situ karena bukan tipe yang trading yang setiap hari jual beli gitu, untung dikit jual. Karena ada orang yang tipikalnya ketika melakukan investasi itu ada yang modelnya trading dia. Jadi setiap kali untung dengan targetnya dia 20%, dia langsung jual, ntar dia nunggu turun lagi dia beli lagi. Dan dalam jangka waktu yang tepat. Kalau aku lebih banyak belinya ketika harga turun aja, tapi nggak aku ambil gitu. Dan itu berlangsung cukup lama dari mungkin 2000 ini tahun keempat lah. 2020 berarti. 2020 lah. 2020. Kurang lebih 4 tahun lah. Tapi nggak pernah aku proses nggak pernah aku ambilin karena emang ya udah ini uang yang ini aja dan gitu ya. Dan mengendap dan kayak ini Bitcoin halving yang tahun ini kan per 4 tahun ya kayak. Iya. Per 4 tahun terakhir 2020. Kemudian 2024. Nah, ini sudah sampai di udah di all time high juga kemarin. Betul. Yang Bitcoinnya tuh udah level tertinggi lagi gitu. Jadi kemungkinan besar tahun depan juga akan lebih tinggi lagi harganya. Jadi kalau aku pribadi sebenarnya memang jadi instrumen investasi aja karena percaya Bitcoin ini kayaknya salah satu alternatif ke mata uang di masa depan karena secara kuenya itu kayak dia modelnya kayak emas lah gitu. Jadi emas kan terbatas sebenarnya jumlahnya. Cuma masalahnya belum dieksplor aja. Yeah. Bitcoin juga kayak gitu, belum dieksplor semua. Mungkin akan menuju titik eksplor terakhirnya itu beberapa tahun lagi lah. Berapa tahun lagi Kak? Masih lama ya. Mungkin beberapa tahun lagi. Jadi ada jumlah uang yang di-share gitu, tapi kan kalau udah digali semua, udah dieksplor semua kan harganya kan pasti makin tinggi gitu. Ya itu. Jadi karena percaya sama prinsip itu, ya udah kita invest aja gitu di situ karena pemainnya juga sangat besar. Dan di beberapa koin yang lain ya kita nyebutnya kalau di itu koin sebenarnya currency-nya itu koin gitu. Itu juga invest berdasarkan isunya, ada yang AI koin yang memang base-nya AI, ada macam-macam lah. Nah di situ kok investasinya di situ dan menurutku itu jangka panjang sih. Kalau aku nggak kupikirin kapan naik kapan turunnya sih. Yang kupikirin paling kalau turun. Jadi kalau turun kita beli lagi. Tapi kalau naiknya ya udahlah nanti kan ada waktunya kita ngambil. Nah tapi kemungkinan besar ya mungkin tahun-tahun ini atau tahun depan awal gitu mungkin ngambil mengambil keuntungan. Karena ketika kita invest di situ memang naik turunnya itu lebih ekstrim daripada saham sih menurut gue. Jadi bisa hari ini kalau di koin-koin yang nggak punya stabilitas yang bagus, nggak punya fundamental yang bagus, bisa aja kita beli hari ini, besok tuh nol. Kita beli 100 juta hari ini, besok tuh bisa nol. Kalau di bursa saham yang terutama di Indonesia itu kan sangat regulasinya sangat teratur. Yeah. Kamu kalau udah turun terlalu banyak ada yang namanya ARB atau reject bawah, kamu nggak bisa turun lagi daripada itu. Terus kayak gitu. Jadi per hari itu ada batasnya gitu. Cuman memang ya itu plus minusnya. Jadi kamu harus tahu koin yang kamu beli atau instrumen investasi yang mau kamu beli itu kamu harus betul-betul paham. Karena banyak juga orang yang berjudi di dalam situ, di dalam pembelian cryptocurrency ini gitu, pembelian koin-koin ini gitu. Banyak orang yang berjudi kenapa? Karena dia berharap ngambil di bawah terus dia jual di atas sebelum harganya habis, sebelum harganya turun banget ketika orang-orang udah nggak ada yang mau beli lagi koinnya. Dan banyak kejadian itu kan cukup populer di beberapa waktu yang lalu. Gitu. Itu kalau pengalamanku di awal sih. Mas Eka gimana pengalamannya? Kalau aku pribadi ya di awal sebetulnya aku baru mengenal cryptocurrency itu dari aku SMA. Sempat dengar lah ada istilah Bitcoin, Ethereum. Cuman waktu itu belum ada akses ke sana. Karena di Indonesia sendiri aku merasa kayaknya waktu itu belum ada deh exchange lokal kita yang bisa memfasilitasi itu. Kan kalau di luar ada kayak Bitfinex, Bitget dan segala macamnya ya untuk exchange yang sudah melayani. Tapi di Indonesia sendiri belum ada. Baru kemudian aku ketika KKN kebetulan ada satu teman subunitku itu yang tiap hari tuh dia buka Indodax seperti itu. Toko kripto waktu itu belum terkenal, waktu itu Indodax. Tiap hari dia kayak jual beli Bitcoinnya kemudian ditarik gitu. Waktu itu aku masih ingat banget ketika Bitcoin masih di harga 200 jutaan. Dan aku diajarin sebetulnya, cuma aku nggak ngerti karena ada wallet, ada dompet yang di dalam aplikasi Indodax-nya itu kemudian harus ditarik ke rekening, ke bank gitu kan kayak terlalu pusing. Ribet juga ya.
Jadi kayak ya udahlah aku tidak mengikuti itu. Kemudian beberapa bulan setelah KKN tiba-tiba lihat berita Bitcoin sentuh all time high 700-800 juta. Ini kayak apaan nih? Yang awalnya aku tidak tertarik kemudian aku jadi tertarik. Nah kemudian sebelum pandemi di tahun 2018 aku mulai coba belajar apa sih cryptocurrency ini, apa sih Bitcoin ini. Dan aku fokus ke koin-koin yang punya fundamental yang kuat. Jadi mungkin 3 top koin yang ada sekarang, kalau aku boleh sebut mungkin ada Bitcoin, Ethereum, BNB. Aku risk 3 ini dulu aja. Dan waktu itu karena kebetulan aku kuliah di HI, aku belajar tentang ekonomi digital segala macam. Jadi aku melihat bahwa sepertinya blockchain, terutama kripto ini, dia punya masa depan yang cerah. Kalau di lingkup nasional mungkin kita punya kris waktu itu yang sekarang di mana-mana dipakai. Kalau mungkin di lingkup internasional yang waktu itu aku rasa akan jadi besar adalah blockchain ini. Dan ternyata betul selama perjalanannya dari yang aku kenal Bitcoin masih 200 juta sekarang kayak udah 1,2 M. Itu menurutku pertumbuhan yang sangat pesat sekali. Dan mungkin kalau untuk valuasinya sekarang Bitcoin sudah jauh di atas perusahaan global nasional gitu ya. Jadi kayak ini sangat punya potensi yang besar gitu. Kalau untuk koin-koin yang aku beli tadi yang aku sebutkan, aku selalu bermain pada koin-koin yang punya fundamental kuat. Karena kalau di Bitcoin itu kita kenal yang ada namanya halving. Jadi setiap 4 tahun sekali blok di Bitcoin itu akan dipecah. Jadi miner yang mereka menambang Bitcoin, itu tingkat kesusahannya akan bertambah 2 kali lipat setiap 4 tahun sekali. Dan ini pertama kali mungkin Bitcoin ketika muncul di tahun 2008-2009, kemudian berlanjut sampai akhirnya kita akan ada halving, sudah sebetulnya di tahun ini. Jadi kita sedang menunggu biasanya karena setelah halving, itu rata-rata mungkin 3-4 bulan setelah halving itu Bitcoin akan, biasanya pricing-nya akan naik. Karena supply-nya berkurang, tapi demand-nya terus bertambah. Betul. Dan aku selalu percaya bahwa kita yang sedang ada di fase ini, itu kita adalah early adopter. Jadi ada masa seperti saham pertama kali diperkenalkan, kemudian emas pertama kali ditemukan. Dan yang awalnya Bitcoin dianggap sebagai scam, segala macam, sekarang dia sudah dinilai sebagai kelas aset. Bahkan bukan cuman individu, negara, institusi besar lewat Bitcoin spot yang sudah diresmikan gitu ya beberapa bulan lalu, itu kita melihat peningkatan yang sangat besar. Dan perusahaan-perusahaan global itu, manajer investasi global seperti BlackRock, Fidelity dan sebagainya, itu sudah punya portofolio Bitcoin di aset-aset mereka. Bahkan seperti bank pensiun Jepang itu sedang mempertimbangkan untuk memasukkan Bitcoin sebagai salah satu instrumen investasi. Jadi ini pengalaman yang menarik sih karena kita ada di masa di mana mungkin kita sudah terlambat untuk beli emas, mungkin kita sudah terlambat untuk beli saham, dan mungkin ini satu-satunya instrumen di mana nanti kita bisa melihat peluang yang mungkin sebagai Gen Z gitu ya. Kita bisa masuk ke situ dan mungkin mendapatkan sesuatu. Oke, menarik sih. Tapi aku masih penasaran nih, ke Mas Adam maupun Mas Eka dengan pengalaman yang cukup lama ini, kayak penjelasan mengenai cryptocurrency secara singkat. Dalam arti aku kan melihat ini, of course, ini adalah instrumen investasi. Tapi itu kan harus it has to represent something gitu kan. Kayak misalnya uang kita nilainya itu kan ditentukan oleh BI misalnya, Bank Indonesia. Value dari emas juga itu kan juga dulu dikaitkan dengan value dari uang misalnya. Terus dalam konteks cryptocurrency ini itu value yang dia representasikan itu apa sih? Kayak jelasinnya. Tapi kayak jadi satu koin itu yang dijelasin Mas Adat, harganya sekitar 600 sampai 700 juta itu. Tapi kok bisa kayak conversion rate-nya itu jadi satu koin jadi 600 sampai 700 juta itu kayak gimana gitu? Kayak conceptually kayak gimana itu? Karena kan sepahamanku ya udah itu mining. Dalam arti ada blockchain, kita menggunakan tenaga GPU misalnya untuk kita memecahkan math equations yang kompleks untuk
yang misalnya digunakan untuk transaksi dalam blockchain itu. Di situ kita dihargai dan dikasih reward oleh dalam bentuk Bitcoin, Ethereum dan segalanya, dalam bentuk koin-koin yang seperti itu. Tapi aku masih belum paham nih, dan mungkin banyak dari penonton kita masih agak awam dan masih kurang paham juga, kayak gimana, kayak kok bisa gitu loh, dalam arti gimana ya, kayak value-nya itu dari mana gitu loh. Aku masih penasaran. Jadi kayak coba jelaskan, kayak soalnya aku kayak nggak paham gitu, kayak coba jelaskan gitu. Dari Oke. Mungkin gambaran sederhananya gini. Uang kertas yang kita pegang sekarang, rupiah, apa yang membuat dia berharga? Negara yang menentukan itu berharga. Kita percaya kan dengan pemerintah, itu dijamin oleh pemerintah. Padahal sebetulnya itu cuma kertas, yang tidak berarti gitu. Yang value-nya pun juga lebih rendah daripada daripada nilainya. Kan. Betul. Nah itu juga yang dipercaya oleh banyak orang yang kemudian mungkin percaya dengan kripto ini ya, terutama Bitcoin. Currency-nya itu yang terutama adalah kepercayaan. Satu, seperti yang Mas Adat bilang tadi, jumlah Bitcoin terbatas. Demand-nya selalu ada, bahkan terus naik. Kemudian utilitasnya itu sudah terbukti ada. Kalau dulu mungkin kita mau ngirim uang dalam jumlah besar ke luar negeri, kita harus menunggu berhari-hari dengan biaya nggak sedikit fee-nya. Dengan Bitcoin itu semua bisa terpecahkan. Kemudian lahirlah seperti Ethereum sebagai salah satu di apps ya, pengembang di apps gitu. Dia punya banyak utilitas yang kalau dibandingkan dengan Mastercard katakanlah ataupun Visa, semua fungsi Mastercard dan Visa itu bisa dilakukan oleh Ethereum. Tapi dengan harga yang lebih murah. I see. Dan jauh lebih besar potensinya. Dan dia tidak terbatas pada satu wilayah aja, semua orang bisa akses itu. Ya, jadi satu, ada kepercayaan di situ. Kemudian nilai utilitasnya ada. Jadi apa yang membuat kemudian dia berharga, ya itu tadi. Perkara mungkin kita tidak bisa melihat barangnya. Kita nggak tahu kan sulit ya Bitcoin itu seperti apa kan. Kalau emas ada barangnya, kita bisa lihat. Uang kertas kita ada barangnya. Koin dalam bentuk fisik kita lihat ada barangnya. Kan kalau Bitcoin, Ethereum segala macam kita tidak bisa lihat. Tapi sebetulnya ini tentang pola pikir aja. Toh juga beberapa waktu yang akan datang kita akan diperkenalkan dengan CBDC. Benar-benar. Yang kita nanti nggak akan lihat uangnya seperti apa. Jadi mungkin ya ini kita lagi ada di masa-masa transisi. Kan? Jadi kayak ini memang masih jadi pro kontra. Jadi butuh waktu sih untuk memahami. Pada akhirnya nanti ketika udah ke explore semua atau udah di mining semua, harganya kan pasti akan mulai berada di titik yang kurang lebih sama ya, maksudnya stabil ya. Kalau sekarang kan masih ngejar, masih melihat ada potensi. Nah sama kayak prinsipnya ketika kita invest di saham gitu, Ring. Ada penjelasan yang kadang-kadang ya pasar aja yang menentukan harga si sahamnya gitu. Kalau kita ngeliat bursa di luar misalnya, beberapa orang itu menghargai sesuatu dengan mahal tuh karena percaya masa depannya, bukan karena kinerjanya di masa ini. Itu terjadi sering sekali di bursa saham Indonesia terutama. Sekarang ada salah satu saham, kalau nggak keliru sahamnya sekarang jadi orang terkaya tuh di Indonesia, si Prayogo Pangestu tuh. Dia punya beberapa saham ya. Baru ada namanya brand Barito Renewables Energy, dengan judul Barito Renewables Energy. Dia tuh mau bikin energinya jadi terbarukan semuanya. Dan itu tuh dia menjualnya dengan harga murah ketika IPO pertama. Tapi ketika masyarakatnya jadi merasa aware, laporannya dia dengan laporannya BCA itu sangat jauh hasil labanya. BCA jauh lebih tinggi, tapi valuasi peningkatannya dia itu 1000% dari dia pertama kali IPO. Udah 1300% mungkin atau 1200%. Karena orang percaya terhadap itu. Nah, apakah dia akan bekerja dengan baik? Nah, ini kalau di saham masih jadi pertanyaan gitu. Karena saham kan instrumen investasi, bukan instrumen jual beli. Nah, kalau di Bitcoin kan memang bisa dijual belikan. Beberapa platform kayaknya udah ada yang menggunakan Bitcoin untuk pembayaran, medium pembayaran ya. Dan itu menjadi cryptocurrency. Ini agak membedakan karena kayak Bitcoin misalnya, mungkin Ethereum juga bisa jadi instrumen pembayaran ya. Nah, ini yang menurutku justru makin meningkatkan valuasinya, dan tergantung pasar memang pada akhirnya. Tapi sampai menurutku pribadi pada sampai titik tertentu ketika nanti sudah selesai atau udah tersebar semua nih, berapa sih 27 juta ya? 21 juta Bitcoin itu udah tersebar semua, harganya mulai akan stabil. Ya. Dan nanti ya
naik turunnya tuh soal yang beredar di pasar aja berapa. Kan nggak mungkin 21 juta itu beredar di pasar semua. Paling yang diperjualbelikan, diperdagangkan paling mungkin cuma separuhnya. Sisanya dijadikan instrumen investasi orang-orang gitu. Makanya harganya bisa sangat tiba-tiba melompat tinggi karena barangnya terbatas di. Aku pikir kayak misalnya BlackRock misalnya ikut situ ya dia nggak memperjualbelikan lagi investasinya sampai harganya pada tahap harga tertentu gitu. Cuma memang dimanapun ada investasi menurutku pasti akan ada 1-2 orang yang membutuhkan uangnya di posisi dia mengalami kerugian. Nah jadi itulah yang jadi bukan bahan bakar, itulah jadi modal keuntungan buat orang-orang yang lain yang masih bertahan. Gitu. Kan selalu kayak gitu. Kalau misalnya sekarang kamu punya beli sesuatu di harga 2 juta gitu, tapi kamu butuh uang ketika harga si sahamnya itu di harga 1,5 juta. Mau nggak mau kan kamu jual pasti. Ya, bener. Dan ini masih beli gitu. Nah, yang beli adalah orang yang akan mendapatkan keuntungan ketika harganya jadi 3 juta. Gitu. Itu logika yang dipakai untuk tradingnya gitu. Makanya tadi Eka menjelaskan prinsip fundamentalnya menurutku tepat bahwa trust itu memang menjadi salah satu indikator kenapa dia bisa harganya bisa melompat gitu. Dan itu terjadi di semua instrumen investasi menurutku. Yang memiliki fundamental yang baik ya. Tapi kalau yang enggak menurutku jadi ya kayak judi. Ya, benar-benar. Bahkan menurutku persepsi soal cryptocurrency atau Bitcoin di Indonesia itu masih pada level main, bukan investasi gitu. Kalau kita masih bahasin main kripto enggak gitu. Itu menurutku bagian dari sama kayak orang ketika membahasakan main saham. Tapi belakangan influencer bahkan BEI juga menganjurkan bahwa saham itu bukan buat main tapi buat investasi. Nah itu tuh prinsip yang masih belum terbangun di Indonesia untuk itu. Jadi menurutku di level saham aja menurutku masih panjang, apalagi di level cryptocurrency itu masih sangat panjang dengan model financial literasi di Indonesia ya. Istilah itu tuh harus hilang dulu tuh main, jadi invest. Atau bahkan nanti ketika misalnya jadi CBDC misalnya kita harus bilang ini sebagai mata uang bukan sebagai alat main gitu, buat tuker apa gitu, alat barter. Tapi memang harus jadi mata uang. Nah itu prosesnya menurutku panjang, menurutku sangat panjang. Benar sih, aku juga sepakat sih. Kayaknya istilah dan bahasa yang digunakan juga mestinya yang yang mulai menunjukkan kebobotan dari cryptocurrency ini kan. Kita sering banget tuh dengan influencer kayak ini guys, ayo nih main saham, main kripto, main ini. Jadi kan kesannya itu adalah kayak semacam money game gitu kan. Betul, dan itu dan itu menjadi salah satu tantangannya investasi di 2 instrumen itu ya, saham ataupun kripto ya. Orang karena menganggap ini main, jadi sewaktu dia bisa pergi dari situ. Kalau dia udah, dan kalau hilang ya kayak orang pada akhirnya jadi main judi. Itu tuh hobinya orang-orang gitu. Jadi menurutku edukasinya memang bukan, ya kalau misalnya nggak percaya nggak apa-apa terhadap instrumen investasi model seperti ini. Tapi menurutku ketika ada yang menarik terus mencurigakan, sebenarnya indikatornya adalah ini mencurigakan atau tidak. Karena pasti kita bisa ngelihat ini koin yang buat siapa, tujuannya apa, kemudian developernya siapa, ini tujuannya buat apa. Kalau nggak jelas, kemungkinan besar kita jadi orang yang jadi korban aja sebenarnya. Benar. Kita invest kemudian uangnya diambil secara keseluruhan. Dan itu sangat lazim terjadi di kripto dan juga di saham. Kalau di saham bisa ngelihat portfolionya kan. Tapi kalau misalnya di cryptocurrency berarti semua transparan ya. Kayak dalam arti siapa developernya, siapa yang purchase gitu. Kebanyakan sih seperti itu ya, dan bahkan transaksinya pun bisa dicek ya sebenarnya. Sangat bisa dicek. Bisa terbuka. Jadi siapa yang lagi beli ini di tanggal segini jam segini tuh biasanya ada kode yang terbaca dan orang akan menduga ini siapa ini yang beli. Tapi aku jadi penasaran nih, ini kan kesannya ini sangat open market ya, dan aku penasaran aja mungkin karena mindsetku masih sangat belum kesana gitu ya. Perihal regulasi. Jadi kan ini kan kesannya kayak based on trust gitu kan. Tapi pun juga kita trust kalau misalnya kita mengacu kepada uang kertas misalnya, itu kita trust kepada institusi yang itu juga punya aturan, punya regulasi, punya cadangan misalnya jika terjadi suatu kayak misalnya pada negara di pemerintah. Tapi dalam cryptocurrency ini itu trust antar kita sendiri, tapi dan regulasinya itu kemana? Kayak siapa yang meregulasi, siapa yang menjaga kestabilan, siapa yang ensure bahwa transaksi ini itu berjalan dan segalanya. Apakah itu murni sistem trust on the blockchain itself? Karena kan secara prinsip sepahamku emang itu centralized kan. Semua orang memiliki akses yang sama gitu kan. Tapi
apa ya, mungkin ini aku masih agak skeptis nih, jadi kayak dalam sesi ini siapa tahu bisa meyakinkan aku, tapi kayak apa ya, aku masih sangat skeptis dengan konsep open trust ini. Ya mungkin Eka bisa cerita soal yang global rules-nya ya, bahwa ini kenapa jadi tadi ya, sebenarnya itu menjawab pertanyaan kenapa dipercaya, tapi untuk di Indonesia kan ketika kamu membuat aplikasi jual beli ya, itu kan butuh izin, tentunya pertama Kementerian Kominfo pasti untuk aplikasi kan. Jadi pertama itu harus memenuhi syarat kriteria mereka, PSE dan lain-lain, itu pasti ada pertama itu. Jadi kalau di aplikasinya abal-abal sudah pasti tidak mungkin diterima atau kemungkinan besar tidak bisa diakses. Atau dia tidak mempunyai izin resmi di Indonesia juga tidak bisa diakses. Pertama itu. Kedua, setauku pribadi instrumennya di Indonesia itu kripto itu masih masuk ke perdagangan berjangka kalau nggak salah. Bukan mata uang atau atau saham gitulah bentuknya. Jadi kalau nggak salah Bapepti ya yang meregulasi dan OJK. Tapi untuk tahun ini kalau tidak salah dari yang awalnya itu diregulasi oleh Bapepti akan pindah ke OJK. Iya. Sebagai instrumen keuangan sebenarnya. Jadi maksudnya untuk transaksi kayak beberapa aturannya kayaknya memang diatur sama OJK karena banyak. Nah karena sekarang makanya mengharuskan menggunakan rupiah untuk top up-nya. Nah, dulu kan kayak dikonversi dulu ke mata uang yang lain. Gitu. Nah menurutku karena udah dipungut pajak juga tuh sekarang, udah dipungut pajak yang di lokal apps yang di perdagangan lokal gitu. Udah dipungut pajak atau akan dipungut pajak, tapi kayaknya akan dipungut pajak deh. Ya karena transaksinya lumayan gede. Nah makanya menurutku sebenarnya kalau di Indonesia ya masih menjadi instrumen investasi, bukan menjadi alat pembayaran dan lain-lain. Tapi global rules-nya menurutku ya mungkin ada yang lebih bisa dijelaskan. Mungkin aku masih menyambung dari yang lokal ya. Satu, kita melihat bahwa yang awalnya dari Bapepti kemudian menuju OJK, berarti ada kalau aku melihatnya ada perubahan pandangan. Kripto ini mulai dilihat sebagai kayak ya dia itu punya nilai yang mirip dengan uang. Jadi mungkin bisa nanti aku nggak tahu apakah karena untuk perumusan regulasinya itu kayaknya masih digodok di OJK. Tapi yang jelas adalah dengan kemarin sudah diresmikannya bursa kripto di Indonesia, kemudian kripto sudah ada pajaknya dan fortunately pajak kripto di Indonesia itu sangat ramah sekali. Iya. Hanya 0,1 sampai 0,02%. Oh wow, ya rendah itu. Transaksi. Kalau kita bandingkan dengan India 30%. Itu sangat-sangat tinggi sekali. Makanya untuk di Asia Tenggara sendiri, aku pernah baca ada artikel yang membahas bahwa Indonesia ini itu punya potensi yang sangat besar sekali untuk menjadi crypto hub di Asia. Tapi ini kayaknya udah mulai diincar oleh Singapura. Iya pasti. As always. Dan dari report data kemarin di Asia itu orang Indonesia yang paling untung invest crypto ya dari tahun 2018 sampai sekarang. Jadi satu regulasi yang ada di Indonesia ini berarti menunjukkan kalau kripto itu mulai dilihat sebagai mungkin sebagai sumber pendapatan pajak ya. Dan satu lagi berarti dari yang awalnya kita melihat ada asumsi bahwa kripto ilegal haram dan sebagainya. Tapi negara sudah hadir gitu. Daripada yang kita anggap ilegal, kita legalkan. Dia punya hukum yang jelas di sini, payung hukum yang jelas. Jadi ini sudah resmi begitu. Kalau untuk di lingkup globalnya, kita bisa lihat untuk regulasi beberapa waktu lalu dari The Fed di Amerika itu sempat ada sidang terkait dengan Ripple. Ripple itu salah satu perusahaan cryptocurrency. Koinnya itu XRP. Jadi dia ini sedang dipermasalahkan karena apakah status dia sekuritas atau bukan. Dan untungnya ketika putusan itu disahkan, ternyata dia bukan sekuritas. Jadi ada hukum yang jelas bahwa cryptocurrency ini itu memang dia dilihat sebagai aset kelas. Jadi upaya untuk menggagalkan kayak pertumbuhan cryptocurrency karena US itu sekarang di bawah pemerintahan Biden itu sangat anti dengan kripto. Oh iya? Iya betul. Banyak usaha dilakukan untuk mematikan industri ini. Mulai dari biaya fee untuk miner yang sangat tinggi, kemudian langkah-langkah hukum seperti ini. Tapi kita lihat selama dari 2008 sampai 2024
ya crypto it's here to exist gitu. Betul. Jadi kayak dan kita juga melihat bahkan di El Salvador Bitcoin itu sudah jadi legal tender. Iya, dia sudah menjadi mata uang nasional negara itu. Karena gini, Bitcoin itu punya potensi untuk menjadi mata uang suatu negara yang currency-nya itu lemah. Iya, benar. Kalau dulu kita mungkin berfokus pada US dollar ya. Tapi dengan kita lihat ekonomi US sekarang yang sangat dibangun dari hutang yang sudah sangat menumpuk, kemudian ya US dollar itu kan sangat politis ya. Siapa negara yang pakai bisa kena sanksi dan sebagainya. Tapi dengan adanya Bitcoin ini dia netral. Jadi negara-negara kecil yang dia currency-nya lemah, dia sebetulnya ada pilihan nih untuk pakai Bitcoin. Dan itu mungkin yang dilihat dan kemudian diregulasi daripada kita memusuhi Bitcoin. Kenapa tidak kita legalkan dia? Dan itu sedang dilakukan sekarang di US. Kalau kita lihat ya, dengan adanya Bitcoin spot, kemudian besok nih kita tunggu, kayaknya Ethereum spot juga akan dilegalkan. Makanya 3 hari ini Ethereum naiknya tinggi banget kan. Ya 25%. Ya 25%. Nah, itu jadi sinyal jelas bahwa cryptocurrency itu semakin dikenal dan semakin diakui. Dia mulai dikenal legalitasnya, baik itu Bitcoin, Ethereum, terutama dua ini ya. Jadi aku pikir masalah legalitas ini kita tinggal tunggu waktu aja sih. Jadi dan di kita, khususnya di Gen Z, ini kitanya sedang masuk ke masa yang namanya Gen Z kita dan zilenial. Kita ini sedang, kalau aku melihat sih ada masa di mana transisi aset dari orang-orang baby boomer ke Gen Z dan milenial. Warisan. Iya betul. Dan milenial Gen Z ini tuh kayak sekarang kalau kita suruh invest emas kayak ya ada, cuman kayak mereka tuh mau cari sesuatu yang lebih bisa guide lebih gitu kan. Iya, benar. Nah, itu yang mungkin akan kita lihat ya, dan ini kita pasti akan berjalan lurus dengan legalitas kripto di beberapa tempat. Ya itu menurutku ini ya tadi yang pertama yang nanggapin yang itu tadi ya, soal penggunaan di negara ya, betul El Salvador itu memang dia meresmikan itu ya, tapi nah ini menjadi salah satu tantangan juga. Banyak sebenarnya negara-negara kecil yang memang mau mendorong Bitcoin itu untuk legal sebagai mata uang resminya negara tersebut. Republik Afrika Tengah itu salah satu yang juga mengadopsi itu sebenarnya, Rim. Tapi tekanan di kayak komunitas, bukan komunitas namanya. Dari IMF tuh. Iya, baik dari IMF atau dari regional kayak ASEAN-nya mereka. Itu juga kencang untuk tetap menggunakan franc atau mata uang Perancis untuk menjadi mata uang utamanya gitu. Jadi ketakutannya negara-negara kecil menurutku pasti banyak sekali yang kayak El Salvador, Republik Afrika Tengah, mungkin beberapa negara di Afrika itu punya kecenderungan untuk menggunakan itu karena mereka bisa menjadi game changer negara mereka sebenarnya. Tapi persoalannya ternyata kalau aku temukan aku sempat nulis paper soal itu, alasannya ada dua, internal politik di dalamnya yang pada akhirnya sebenarnya dipengaruhi oleh politik eksternal juga atau politik luar negerinya yang mungkin antara ditekan sama negara-negara yang mata uangnya jadi dominan di negara tersebut kayak US dollar, atau misalnya kalau di kasusnya di Afrika tuh banyak franc sebenarnya Prancis ya, karena dia banyak menggunakan mata uang Prancis itu di negara tersebut, karena juga Prancis nggak mau kehilangan eksistensi dari mata uangnya atau penggunaan dari pengaruhnya dia di negara-negara tersebut, dan itu terjadi lumayan masif penolakan itu. Akhirnya Afrika Tengah itu mengesahkan itu sebagai mata uang, sempat mengesahkan sebagai mata uang, tapi kemudian di cancel sama parlemennya. Dikeluarkan UU tandingan karena ditekan sama regional community-nya di negara-negara lain. Jadi menurutku itu menjadi salah satu tantangan juga kepada beberapa negara. Menurutku kalau ada negara yang lebih besar gitu yang melegalkan Bitcoin, itu akan jadi salah satu, misalnya kayak tiba-tiba Indonesia gitu melegalkan Bitcoin sebagai mata uang resmi atau apapun lah yang ada kaitan dengan kripto sebagai mata uang resmi, itu akan jadi game changer di negara-negara yang setara dengan Indonesia gitu. Kalau misalnya negara-negara Afrika kan memang secara ekonomi sangat rendah ya, ranking 160 dan lain-lain. Betul. Nah, kemudian tadi soal juga soal bagaimana Gen Z dan juga anak-anak muda ya. Sebenarnya kan karena tuntutan hidupnya makin berat ya menurutku. Sangat berat. Bagaimana membandingkan baby boomers dengan Gen Z, pendapatannya mungkin besaran Gen Z, tapi bagaimana apakah itu cukup atau tidak? Sangat tinggi. Nah ini sebenarnya menurutku harus jadi perhatian pemerintah juga. Ketika misalnya banyak orang yang menginvestasikan uangnya atau Gen Z yang menginvestasikan ke uangnya ke platform-platform atau instrumen investasi tertentu, menurutku perlu ada edukasi yang jelas, karena
kebanyakan karena kebutuhannya mendesak, akhirnya mereka jatuhnya jadi kayak berjudi di beberapa instrumen aset ini. Dan itu menurutku harus menjadi perhatian dari pemerintah karena tidak sedikit yang kehilangan uang masa depannya karena dia menginvestasikan di instrumen-instrumen investasi yang ternyata bodong gitu. Yang bunganya sangat tinggi, returnnya dijanjikan sangat besar gitu. Dan itu adalah uang yang tadi dikatakan sama Eka, perpindahan dari orang tua kakek neneknya ke dia. Yang dari dulu instrumen investasinya tepat ditaruh di saham-saham yang blue chip, yang keren, yang bagus gitu. Atau di instrumen emas dan lain-lain dipindahkan ke instrumen yang memang pun di kripto yang fundamentalnya nggak jelas gitu. Jadi tiba-tiba inilah yang meruntuhkan menurutku secara kalau itu dilakukan tidak dengan edukasi oleh pemerintah, menurutku ada kegagalan nanti tuh. Karena harapannya Indonesia Emas 2045. Kalau ekonominya nggak sejalan sama slogannya, menurutku itu akan jadi berbahaya. Bukan jadi emas, malah jadi cemas. Malah jadi batu mungkin kita jadinya, bukan jadi emas jadinya. Iya, malah jadi cemas atau jadi itu. Nah, menurutku itu salah satu tantangan yang menurutku real terjadi. Orang-orang kebingungan menginvestasikan di mana, sedangkan sekarang penipuannya makin tinggi. Jadi tantangannya sebenarnya situ tidak hanya untuk kripto, tapi juga untuk instrumen investasi lain. Karena banyak banget yang menawarkan bunga tinggi, waktu pendek. High risk, high reward. Bahkan sekarang banyak P2P lending yang dulu menjanjikan bunga yang sangat tinggi itu collapse karena modal kepercayaannya jadi rendah sekali. Orang nggak mau ke situ. Itu tuh salah satu menurutku tantangan ya. Karena uangnya kan bisa hilang gitu. Anggap aja aku udah mulai udah mulai paham tentang cryptocurrency dan udah mulai percayalah terhadap Bitcoin dan segalanya gitu. Mungkin dari Mas Adat maupun Mas Eka tips and tricksnya nih bagi orang yang misalnya ingin memulai perjalanan dalam berinvestasi di dalam cryptocurrency. Kayak apa langkah awal pertama yang harus kulakukan atau mungkin apa yang harus kuhindari atau kayak tips and tricks lah dari yang sudah lama dimain yang dengan yang masih baru ini gitu. Kalau dari aku yang pertama tentu saja pastikan uang yang digunakan investasi itu uang yang investasi, tidak dipakai dengan lain-lain. Karena kalau uang yang kita pakai untuk investasi itu memang ada waktunya itu berkurang, tapi ada waktunya itu akan tumbuh. Pasti, gitu, bertumbuh. Maksudnya ada periodnya dia akan turun ketika ekonominya nggak bagus, ekonomi Indonesia nggak bagus ya pasti akan turun gitu. Tapi kalau di masa-masa tertentu ekonominya udah growth, dalam jangka panjang itu akan bertumbuh lah gitu. Kayak kita kalau beli reksadana saham misalnya atau reksadana uang gitu, pasar uang. Ada hijaunya. Ya itu kan ada growth-nya 4%, 5% per tahun gitu-gitu. Nah, itu kan pasti ada fasenya gitu. Nah, itu menurutku yang pertama harus dipertimbangkan. Uangnya jangan uang yang kalau istilah kita uang panas. Uang yang hangat yang mau kita gunakan untuk makan, untuk itu jangan. Gitu. Jadi kalau belum pada level itu mendingan uangnya dikumpulin dulu aja di tabungan. Berarti ketika uangnya sudah cukup baru diinvestasikan. Kedua, tentunya pelajari instrumen investasi yang mau digunakan. Kalau dalam hal ini kripto, ya paling gampang pakai aja yang fundamentalnya emang bagus gitu ya. Kayak tadi Eka bilang ada BNB, ada Bitcoin, ada Ethereum gitu. Itu jauh lebih stabil biasanya untuk pemula gitu ya. Kalau memang yang udah expert, pasti dia akan tahu tuh mana yang potentially akan sangat tinggi naiknya. Mungkin kalau kita invest di Bitcoin atau di ini kenaikannya akan jauh lebih tinggi daripada kayak kalau misalnya kita bayangkan 2021 tadi Eka bilang 700 juta ya. Sekarang 1,2 tuh bisa dilihat tuh berapa tahun tuh peningkatannya berapa tahun gitu. Berapa persen gitu. Dalam berapa tahun ini kan bisa kelihatan ya growth. Dan itu di kripto sangat mudah mengakses informasi itu di aplikasi-aplikasi yang ada. Kamu lihat growth-nya tuh berapa persen per tahun tuh langsung ada semua, bisa sangat dilihat. Pertimbangannya itu, jadi cari yang fundamentalnya oke. Ketiga, jangan anggap ini sebagai permainan gitu. Investasi berarti. Jadi memang harus dianggap investasi. Kalau dianggap permainan, ya mindsetnya sih soal mindset sebenarnya. Soal mindset aja. Kalau aku mungkin 3 itu ya dan tanya sama guru yang tepat lah, tanya sama orang yang tepat lah. Ya jangan kalaupun memang kan kita main saham atau investasi apapun pasti ada gurunya ya. Jadi menurutku nggak apa-apa. Dan banyak kok sekarang kelas-kelas yang di YouTube atau di apa yang gratis juga banyak. Jadi bisa ke situ. Kalau Eka nggak tahu. Kalau dari aku satu paling penting jangan FOMO ya. Ya itu kayak penting deh itu. Itu jangan. Aku dulu awal mulai invest ke kripto aku hilang 20 juta. 20 juta. Dan anggapan ini cara cepat untuk jadi kaya. Jadi aku 20 juta. Aku berharap bulan depan tuh jadi 40 juta.
kita Oke. Tapi ternyata aku masuk ini di saat puncak bulan. Oke. Jadi kemudian dia jatuh, nilainya aku panik nilainya, jadi ya udah aku cut loss. Cut loss, berarti ditarik. Betul. Oke. Kemudian tentu pelajari, riset dulu terkait dengan instrumen investasi yang akan kamu masuki. Kalau tadi seperti masa bilang kalau ini kripto, ya pelajari tentang kripto. Kripto itu unik menurutku karena dia punya cycle-nya sendiri. Mungkin agak berbeda dengan saham, agak berbeda dengan emas. Kripto punya cycle-nya sendiri. Kemudian pelajari juga kondisi global ekonomi dan sebagainya. Aku sampai sekarang sih, aku punya 17 fundamental checklist. Jadi kalau aku invest ke satu instrumen kalau kripto, ya aku akan cek dulu fundamentalnya sudah apa dulu. Kemudian aku lihat dari makroekonominya gimana. Karena makroekonomi itu sama instrumen apapun itu pasti harusnya pasti. Kalau sistemnya tidak baik gimana. Kemudian kalau kamu ada peluang, belajar aja indikator. Kalau kamu yang mau trading, kalau aku pribadi, aku ada akun trading, aku ada akun investasi. Jadi kalau dengan trading aku akan masukin ke akun investasi. Itu juga bisa tuh. Oke. Sebetulnya tapi kalau untuk yang trading ini, aku belajar cukup lama, 4 tahunan, 5 tahun sampai aku baru bisa. Itu pun mungkin masih miss ya kan. Tapi yang jelas kalau teman-teman mungkin mau invest di bulanan dalam nominal yang disesuaikan dengan uang dingin. Pokoknya jangan kamu taruh uang kemudian kamu nggak bisa tidur nyenyak mikir uang itu. Oke. Seorang sedekah lah sebenarnya. Kan berharapnya ini kan, kalau sedekah kan berharapnya di Tuhan nanti akan mengganti dengan gandakan 10 kali lipat gitu ya. Ini kurang lebih seperti itu sebenarnya. Untuk ini ya prinsipnya, tapi nilainya kan beda-beda ya. Oke. Jadi ya gitu, yang jelas jangan taruh semua telurmu dalam satu basket. Of course, betul. Udah kayak kamu rutin nabung aja, kalau juga nanti lama-lama jadi banyak kan. Oke sih, menarik sih. Aku sudah ada gambarnya sih, karena sejauh ini kalau boleh jujur ya instrumen investasiku sejauh ini cuma emas gitu. Karena menurutku itu pertama tangible. Suatu hal yang bisa aku pegang secara fisik kan. Jadi kalau misalnya masyarakat tahu ya aku tiap tahun usahakan beli emas gitu. Dan menurutku itu ada fungsi di luar dari itu gitu loh. Karena aku masih belum melihat nih fungsi cryptocurrency sebagai suatu produk itu kan. Karena mindsetku mungkin mindset boomer ya. Kayak itu emas kan bisa dipakai buat mahar tuh. Jadi kalau misalnya mau nikah, kalau dalam Islam kan bisa tuh buat mahar nikah gitu kan. Jadi gak mungkin udah instrumen investasi jalan. Jaga-jaga kalau emang nikah dan butuh mahar udah ada gitu kan. Logikanya masuk kan. Tapi kalau aku gak bisa bayang kalau bisa Bitcoin. Gak mungkin kalau minang seorang. Aku pinang kau dengan Bitcoin itu. Aku tahu pasti ada. Cuma kan agak gak enak dilihat ya. Kalau misalnya kita nikah gitu kan. Kayak bayangin misalnya kita kan nikahnya Mas Fahmi gitu. Terus ada serah terimanya itu Bitcoin 1 gitu kan. Keren lah 600 juta gitu kan. Cuma 1M bos sekarang. Iya pakai 1M kan. Secara visible keuangan oke itu keren. Tapi kayak ngakak aja tuh bayangin. Kamu kenikan orang. Ini kamu sendiri kayak Bitcoin itu kayak mungkin secara secara brandingnya masih belum lah. Itu kan mungkin PR yang besarnya. Jadi makanya aku masih sangat kaku dalam instrumen investasiku gitu. Tapi aku sudah melihat sekarang kayak sepertinya sudah harus mulai diversifikasi. Again seperti kata Mas Eka nggak bisa putting all eggs in one basket ya. Nggak boleh jangan cuma emas doang, harus diversifikasi. Dan sepertinya aku dulu pernah main Bitcoin juga. Jadi buat konteks aku ikut main Bitcoin karena FOMO. Waktu itu pandemi kayak semua Bitcoin ini kayak cobalah. Aku lupa kayaknya aku pakai Indodax waktu itu. Dan itu Dogecoin waktu itu. Dan of course pakai sebagai orang yang tahu ya Dogecoin kan lagi rame-ramenya Elon Musk gitu-gitu. Dan itu ya udah aku masukin berapa itu kayak cuma 200.000 gitu. Lama-lama jadi kayak 100, 50. So ya udah aku abaikan aja tuh. Aku tinggalkan itu sampai sekarang aku nggak tahu itu masih ada atau enggak akunnya, apakah masih ada itu uangnya. Kayak nggak tahu sama sekali gitu. Yang aku kaget adalah malah bapakku yang main cryptocurrency. Udah lama main itu ternyata. Kayak dia waktu itu lagi rame-ramenya yang Dogecoin itu dia juga bilang ya nih habis dapat untung nih dari jual beli Dogecoin. So kayak kaget kayak dari mana ini waktunya buat dia bisa belajar kayak gitu. Karena aku melihatnya kayak
ini suatu hal yang time consuming gitu loh. Kayak butuh belajar, kayak Mas Eka aja belajar 4 tahun, itu pun juga masih ada banyak miss-nya kan. Mas Eka juga udah lama nih dari tahun 2012 udah tahu tentang cryptocurrency. Sedangkan aku yang kayak baru terekspos ketika pandemi, mungkin udah tahu lah tentang cryptocurrency ini dari lama, tapi kayak baru mencari tahu di saat-saat pandemi itu kan apa ya, takes time, takes effort dulu. Dan aku apa ya, mindsetku mungkin harus kubah juga ya. Karena aku sekarang jadi paham kayak oke, kayaknya better to start now daripada nunggu-nunggu nanti. Daripada nunggu nanti tahu-tahu udah 2M gitu kan, ya agak berat juga kan starting point-nya kan. Gitu. Mungkin apa ya, aku malah penasaran nih. Kan kalian tuh berinvestasi nih di cryptocurrency. Penasaran gak jadi miner? Dalam arti kayak mining cryptocurrency. Ya. Aku enggak sih, karena teman-temanku banyak yang mining. Dan modalnya gede banget ya. Gede banget ya. Kamu harus beli alat-alat yang sangat mahal. Sekarang mereka malah nyuruh aku jualin alat-alatnya itu karena secara dengan load rumahan dulu tuh katanya dengan rumahan itu masih masuk untuk mining itu, tapi sekarang katanya udah nggak masuk untuk rumahan ya. Jadi scale-nya harus gede. Dan itu pun tipis lah katanya. Mendingan katanya dia mendingan takut trading daripada main itu. Nah kalau aku pribadi karena merasa modalku juga nggak gede-gede banget. Kalau teman-teman kan emang modalnya gede ya dan kerja di perusahaan yang listriknya itu unlimited. Jadi kayak nggak bayar listrik dia. Jadi itu sangat dimanfaatkan waktu itu. Jadi kamu bayangin itu kan 24 jam ya dia beroperasi. Dia bayar listrik pula. Padahal instrumen listrik itu adalah salah satu yang paling mahal bayarnya gitu. Jadi akhirnya aku sih nggak terlalu tertarik untuk menjadi penambang ya, penambang Bitcoin. Mungkin lebih banyak menjadi investor atau ya tradingnya sih, belajar trading. Jujur aja aku nggak terlalu, kalau untuk malah aku kayaknya lebih memahami trading saham ketimbang kripto, karena aku sejujurnya di kripto justru kalau Kak bilang tadi dia ada akun trading, kalau aku akun investasi memang. Jadi beneran nggak aku apa-apain, aku beli aja terus, tapi aku nggak menjual belikan. Bahkan dari aku main 2020, aku cuma sekali jual yang besar itu tahun 2021, sampai sekarang aku belum pernah jual itu. Jadi ada koin-koin yang aku beli udah habis nilainya. Tapi banyak koin-koin yang udah jadi 10 kali lipat dan mungkin lebih dari 5-10 kali lipat gitu. Jadi kayak tadi kamu bilang mungkin kamu menyebarnya di satu koin gitu. Nah karena saya juga banyak berdiskusi dengan Eka, jadinya makin yakin kalau menyebar itu memang salah satu solusi. Karena ya kayak beberapa kripto juga ada yang fundamentalnya bagus tapi tiba-tiba fraud di pemiliknya gitu. Itu tuh nggak pernah bisa diukur gitu. Nah itu harus disebar di beberapa aspek instrumen investasinya gitu. Nah itu menurutku sih kalau untuk jadi miner aku nggak. Yang Mas Eka? Sama. Miner itu butuh sumber daya yang besar, modal yang besar. Meskipun dulu waktu zaman pandemi itu ada mining dengan menggunakan USB. Iya. Itu enggak kayak itu kayak scam kok itu kayaknya. Jadi scam. Balik lagi seperti yang aku bilang tadi, Bitcoin itu ada halving cycle-nya. Setiap halving kesulitannya kan bertambah untuk mining. Jadi ketika tidak worth it untuk itu, aku lebih memilih untuk seperti misalnya menjadi investor dan mungkin trading aja di situ, karena ketika kita tahu behavior dari satu instrumen investasi, lebih mudah sih untuk masuk ke situ daripada kita harus support. Menurutku satu lagi ya, tadi kalau aku lupa bilang ya, tadi Eka sudah bilang soal FOMO ya. Kalau kita invest di kripto. Nah, menurutku ketika FOMO itu udah mulai terbentuk di masyarakat, menurutku saat itulah sebenarnya jangan kamu beli. Karena berarti udah sampai di level peaknya tuh. Biasanya indikatornya tuh gitu kalau aku pribadi. Ketika ketakutannya sangat besar, justru kamu ambil. Tapi ketika keberhasilannya sangat besar, nah itu udah jangan masuk lagi. Itu juga biasanya terjadi di saham kok. Ketika banyak dibicarakan si instrumen investasi A, B, C, banyak banget diberitakan media, tiba-tiba ngomongin ini. Harga pasti akan naik, tapi dalam beberapa saat itu tiba-tiba langsung turun, hancur atau turun drastis. Pestanya udah selesai, tapi kita baru datang. Orang-orang udah kenyang makan, kita baru nyicipin makanan pembuka gitu. Tiba-tiba udah acaranya udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tutup. Jadi menurutku indikator FOMO itu kan banyak aspek ya di berbagai kehidupan. Tapi untuk yang di investasi baik kripto maupun saham, ketika itu udah terdengar dan orang yang nggak ngerti jadi ngerti, tiba-tiba jadi ngerti, nah itu menurutku indikator yang sudah membuatku pribadi ya, indikator yang akan bilang bahwa ini udah selesai pestanya.
Cari dan jangan masuk, nunggu nanti aja kalau mau masuk. Gitu ya. Oke. Menarik. Oke, mungkin sebagai penutup nih buat buat penutup podcast kita kali ini, apa sih harapannya Mas Eka, Mas Sadar untuk cryptocurrency di Indonesia? Kak. Harapannya ya semoga literasinya semakin bertambah. Tugasnya kita itu kayaknya. Salah satu tugas kita sebenarnya untuk mengedukasi agar tidak banyak masyarakat yang kemudian kena tipu ya, scam gitu di dunia cryptocurrency, karena sangat mudah membuat token ataupun koin di kripto. Dan aku pikir itu sih alasannya kenapa banyak orang tertipu. Kemudian jangan FOMO. Kalau nanti mungkin akhir tahun atau awal tahun depan udah mulai melihat banyak orang bilang Bitcoin udah 2 miliar atau TV-TV udah CNN. TV-TV lah. Indikator paling gampang TV-TV sebenarnya. Benar. Itu kayak udah saatnya kamu jangan masuk. Itu kayak saatnya kamu harusnya mulai bisa jual. Intinya edukasi dan juga semoga dengan adanya kripto ini jadi salah satu alternatif investasi yang bisa menguntungkan kita semua dan juga bisa bermanfaat sih. Gitu. Ya kalau dari aku, harapanku sebenarnya ini ya, masyarakat juga banyak belajar ya soal tadi kayak Kak bilang ya, soal financial literacy secara keseluruhan lah, karena angka penipuan di fintech atau financial literacy, angka penipuan investasi keuangan di Indonesia itu sangat tinggi. Nah ini masalahnya kita bersama nggak bisa mengedukasi juga. Tidak hanya di level ini, tidak hanya di level kripto, mungkin kripto salah satu aja lah. Tapi banyak banget kerugian arisan-arisan, koperasi-koperasi yang penipuan itu bentuknya banyak. Nah sebenarnya harapanku secara keseluruhan ya untuk kripto ini ya kita yang ngerti ngedukasi bahwa ini tuh bukan mainan, tadi tuh yang aku bilang. Istilahnya harus diganti, bukan main, tapi ini adalah instrumen investasi atau trading kalau kamu mau melakukan trading secara aktif. Itu pun selain modal uangnya harus kuat, modal mental dan juga modal kita dalam bermain itu juga harus oke gitu. Jangan ragu atau jangan menganggap ini sebagai mainan gitu. Harus emang firm investasi. Jadi kalau aku harapanku ya kita sama-sama menuju Indonesia Emas 2045. Menurutku kalau financial literacy kita bagus, aku yakin kita beneran bisa di 2045. Instrumennya itu aja. Karena kalau financial literacy kita bagus, berarti masyarakat kita udah tumbuh. Kalau itunya masih jelek, bahkan di bawah 20%-an kan, angkanya kan 30-20% untuk kita sekarang. Kalau nggak lebih dari 50% sampai 2045, masih jauh kita tuh. Tambahin lagi lah, 50 tahun lagi mungkin Indonesia Emas 2100. Ya, 2100 lebih lah kayaknya. Gitu. Jadi menurutku indikator paling buatku ya, bukan soal internet, tapi kemampuan literasi, terutama di financial. Ya. Benar-benar. Oke, kayaknya sudah cukup Mas Sadar, Mas Eka, terima kasih. Thank you. Terima kasih juga Smart People. Mungkin untuk merangkumkan ya, sepertinya dunia cryptocurrency ini itu sangat kompleks dan masih sangat banyak PR-nya kita, baik untuk memahami pun juga untuk mengedukasi masyarakat. Jadi siapa tahu nanti di kedepannya Mas Eka akan isi diffusion mengenai cryptocurrency, atau mungkin ada digital practice tentang trading, atau mungkin tentang jual beli cryptocurrency. Jadi tunggu saja. Tapi thank you semuanya sudah menonton episode kita kali ini. Jangan lupa follow sosial media kita @cfds_ugm untuk Twitter maupun Instagram. Jangan lupa pantau semua episode kita sebelumnya ada di Spotify maupun di YouTube. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tepuk tangan yang luar biasa, Pak People. Dadah.